Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi junjungan kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada malam hari ini kita bersama-sama membaca fakta-fakta sejarah dan juga mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tantangan yang beliau hadapi ketika mendakwahkan agama ini kepada umat manusia. Bahkan beliau berdarah-darah untuk memperjuangkan agama ini, sehingga pada saat ini kita mendapatkan agama ini sudah enak, sudah senang. Sehingga tentu kita sebagai generasi penerus tidak boleh melupakan jasa-jasa Rasulullah SAW dan para sahabat, para as-salafus salih, agar kita tidak terlena dengan kenikmatan yang kita dapatkan, apalagi sampai lupa terhadap perjuangan-perjuangan mereka. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas atau membaca dan juga mengambil pelajaran dari salah satu peristiwa yang sangat besar pada zaman Nabi, yaitu perang Uhud, yang terjadi pada tahun ke berapa? Tahun berapa Uhud? Tahun ketiga Hijriah, dan berbagai macam fakta yang ada pada saat itu, dan juga apa pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa dapatkan. Selanjutnya, menyambung dari peristiwa tersebut, tentu seperti yang kita sudah sebutkan, perang Uhud ini adalah perang yang dampaknya sangat besar bagi kaum muslimin secara khusus, atau bahkan juga bagi orang-orang yang memusuhi Islam juga punya dampak. Nah, bagi kaum muslimin sendiri,
Dampak dari perang Uhud ini sangat signifikan. Ya. Baik itu dampak positifnya, ya, ataupun dampak negatifnya. Ya, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Ya, kita baca. As-saraya wal bu'uth baina Uhud wal Ahzab. Ya. As-saraya artinya pasukan-pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan al-bu'uth adalah utusan-utusan. Ya. Kalau as-saraya dikirim, apa bedanya as-saraya dan al-bu'uth? Ya. As-saraya biasanya pasukan bersenjata yang dikirim. Ya, sedangkan al-bu'uth itu bukan pasukan, ya, adalah utusan dalam bentuk ya, utusan yang biasa, bukan utusan bersenjata. Nah, setelah perang Uhud ini Rasulullah SAW mengutus beberapa pasukan, juga mengutus beberapa utusan ya, ke negeri-negeri yang ada di sekitar Madinah. Baik. Berkata Syekh Safiyur Rahman, "Kana lima'sati Uhudin atharun sayyi'un ala sum'atil mu'minin." Jadi adalah tragedi Uhud, ya, dibahasakan dengan tragedi, ya, berdampak negatif terhadap sum'atul mu'minin, ya, terhadap sum'ahnya kaum muslimin. Ya. Faqad dhahabat rihuhum wa zalat haibatuhum 'anil nufus. Salah satu dampak atau pengaruh sayyi'nya tragedi itu menyebabkan zahabat rihuhu. Artinya kekuatan mereka hilang. Tentu ini kepada para sahabat ya, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazalat haibatuhum, dan wibawa mereka juga turun. Ya. Karena apa? Karena begitu dahsyatnya perang Uhud itu. Seperti yang kita sudah sebutkan. Wazadat al-mata'ibu ad-dakhiliyatu wal kharijiyatu 'alal mu'minin. Menyebabkan bertambahnya mata'ib. Ya. Mata'ib itu artinya masyakil. Ya. Problem. Bertambah problem, baik problem dakhiliyah, internal, ya, atau problem kharijiyah, ya, problem eksternal, problem yang berasal dari luar, alal mu'minin, terhadap kaum muslimin. Dakhiliyah tentu problem di dalam, ya, karena cukup banyak pasukan yang syahid, ya. Cukup banyak pasukan yang syahid di medan perang itu. Nah, itu tentu mengurangi personil pasukan, apalagi yang wafat di medan perang itu diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, salah seorang jenderal. Ya. Tentu wafatnya seorang jenderal bagi sebuah pasukan itu pasti berpengaruh. Ya. Nah, begitu juga yang pulang dari Uhud juga banyak yang luka-luka. Banyak yang luka-luka. Sampai Rasulullah pun juga ikut terluka. Wa ahatat al-akhtaru bil Madinah. Sehingga bahaya
menyerbu kota Madinah. Jadi karena kaum muslimin lemah ya, atau turun, mereka punya pamor, ya, pamor mereka turun. Ya, setelah di perang Badar itu pamornya sempat naik. Ya. Di perang Uhud, walaupun kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, hasil perang Uhud itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang secara total. Draw, bahasa kita draw. Antara kaum muslimin dan orang Quraisy itu berimbang. Ya. Tetapi tetap pamornya jadi berpengaruh. Ya. Ada penurunan pamor. Sehingga karena pamornya kaum muslimin turun, maka orang-orang yang memusuhi kaum muslimin di sekitar kota Madinah itu mendapatkan suntikan semangat. Ya. Jadi mereka bersemangat lagi untuk ingin mengalahkan kaum muslimin. Ya, sehingga mereka ahata, ya, mereka seperti mengelilingi kaum muslimin di Madinah dengan bahaya-bahaya yang mereka timbulkan. Wa ahatatil akhtaru bil Madinati min kulli janib. Ya. Dan kota Madinah diancam oleh bahaya dari berbagai macam penjuru. Di antaranya wa kashafal yahudu wal munafiquna wal a'rabu bil ada'is safir. Ancaman pertama dari dalam kota Madinah, yaitu apa yang dipertontonkan oleh orang Yahudi dan orang munafikin dan orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar kota Madinah bil ada'is safir. Mereka menunjukkan permusuhan yang safir. Safir itu dari kata safara, artinya terbuka. Permusuhan, artinya permusuhan yang nyata. Permusuhan yang terlihat dengan jelas. Jadi ini ini bahaya yang pertama. Bahaya yang datang dari dalam. Dan dari dalam ini ada orang Yahudi, ada kaum munafikin, pasukannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang pulang dari Uhud, ya, yang terus melakukan berbagai macam manuver. Kemudian ada orang Arab Badui yang merupakan bagian dari penduduk kota Madinah yang belum muslim tentunya. Wa hammat kullu ta'ifatin minhum an tanala minal mu'minin. Dan semua kelompok tersebut, ya, semua ta'ifah, 3 ta'ifah itu, ta'ifah pertama orang Yahudi, dan kelompok orang Yahudi ini jumlahnya tidak sedikit, banyak. Ya. Karena orang Yahudi di kota Madinah ketika itu berbagai macam suku. Ya. Dan tempatnya juga banyak. Ya. Kemudian orang munafikin juga tidak bisa tidak bisa dipandang enteng. Ya. Nah, begitu juga orang-orang Badui. Dan semua kelompok ini hammat, mereka punya keinginan, obsesi untuk tanala minal mu'minin, untuk menjadikan kaum mukminin menderita. Ya. Mereka punya obsesi mengalahkan kaum mukminin. Bal tama'at fi an taqdi alaihim wa tasta'sila sya'fatahum. Bahkan mereka tama', bukan sekadar obsesi, tapi punya cita-cita. Mereka sangat-sangat berambisi. Ya. Berambisi untuk apa? Berambisi untuk mengalahkan kaum muslimin, wa tasta'sila sya'fatahum. Dan kalau bisa, kata mereka, ambisi mereka adalah untuk mencabut kekuatan kaum muslimin sampai ke akar-akarnya. Jadi mereka ingin membinasakan seluruh kaum muslimin. Tidak hanya melemahkan kekuatan mereka, tapi mereka punya ambisi, ya, untuk menghilangkan kaum muslimin dari muka bumi ini. Istiqsal itu artinya mencabut akarnya. Mereka ingin mencabut akar kaum muslimin.
Artinya mereka ingin membinasakan kaum muslimin sebinasa-binasanya. Ini obsesi dan ambisi mereka. Melihat apa? Melihat kaum mukminin mulai turun dia punya kekuatan. Jadi mereka memandang ini kesempatan bagus ini. Ya, kesempatan yang sangat bagus untuk mengalahkan kaum mukminin dan untuk mencabut akar-akar mereka. Ya. Kalau bisa membinasakan mereka sampai tuntas. Ya. Itu ambisi mereka. Nah, ini kekuatan atau ancaman dari dalam. Falam yamdi ala hadhil ma'rakah syahran hatta tahayya'at Banu Asad lil igharati 'ala al-Madinah. Nah, kemudian ada juga konspirasi dan pergerakan dari luar kota Madinah. Ya, jadi orang-orang Arab di luar kota Madinah itu juga melihat ini kesempatan bagus ini. Ya, karena kaum muslimin sudah payah dia. Ya, Rasulullah sudah sampai terluka, jenderalnya Hamzah itu terbunuh, ya, dan banyak jenderal-jenderal yang lain terbunuh. Ya. Yang masih hidup pun sudah banyak yang luka-luka, ya. Bahkan sudah menderita lah. Apalagi dana yang digunakan untuk perang Uhud itu tidak sedikit. Ya. Dan setiap perang tentu akan menghabiskan dana yang besar. Ya. Dan ketika perang tidak dimenangkan, ya, berarti itu sama dengan mendapatkan kerugian yang cukup besar. Jadi perangnya itu draw secara secara kasat mata draw, ya. Tetapi dalam hakikatnya tentu banyak sekali pengorbanan yang diberikan. Ya. Dana, kendaraan, senjata, nyawa, itu tentu berdampak. Ya. Dan kalau ditambah lagi kata mereka, ya, kalau kita serang sekarang, itu pasti akan selesai. Ya. Maka bergeraklah orang-orang yang di dalam, yang tadi itu tiga kelompok, Yahudi, munafikin, dan orang-orang Badui, dan bergerak juga yang di luar. Ya. Falam yamdi ala hadhil ma'rakah syahran. Belum sampai 2 bulan berlalu dari perang Uhud itu, tahayya'at Banu Asad lil igharati 'alal Madinah. Ya. Banu Asad yang pertama-tama. Ya. Mereka tahayya'at. Tahayya'at itu artinya mempersiapkan al-igharah, ya. Mempersiapkan konspirasi untuk menyerang kota Madinah. Ya. Kemudian selain itu, yang kedua, thumma qamat qabailu Adal wa Qarah. Fi syahri Safar sanah rabi'ah min al-hijrah bimakidatin. Sababat fi qatli 'ashratin fi qatli 'ashrata min as-sahabah. Ya. Yang kedua, qabail Adal dan Waqarah. Ya. Kabilah Adal dan Waqarah. Kabilah Adal dan Waqarah ini kabilah Arab, ya, yang secara keturunan masih punya hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena mereka ini tinggal, disebutkan dalam sejarah wilayah mereka itu ada di wilayah Hijaz, ya, antara di Tihamah, antara Jeddah. Kalau Jeddah itu bukan bagian barat, ya, jadi mereka punya wilayah itu di sekitar Jeddah, di barat kota Mekah. Ya, itu wilayah Adal dan Qarah. Ya. Pada bulan Safar tahun keempat Hijriah mereka melakukan konspirasi. Ya. Yang menyebabkan wafatnya 10 orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, yang mereka ini adalah ahlul Quran. Ya, 10 orang ini ahlul Quran dan para duat. Para da'i yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dibunuh oleh orang-orang yang memang berencana untuk menipu kaum muslimin. Kemudian yang keempat, ya, wa fi nafsi syahr qamat Banu Amir bimakidatin mithliha sababat fi qatl 70 min as-sahabah wa tu'rafu hadhihi waqa'ah bi waq'ati Bi'r Ma'unah.
pada bulan yang sama, itu bulan Safar, tahun keempat Hijriah. Ya. Ada lagi konspirasi yang lain yang dilakukan oleh Banu Amir. Ya, kalau tadi Banu Asad, ya, sekarang Banu Amir. Ya. Mereka melakukan konspirasi atau makar yang menyebabkan wafatnya 70 sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi sudah 80 orang. 80 orang sahabat Nabi meninggal di dua peristiwa ini. Dan peristiwa ini disebut dengan Waq'ah Bi'ru Ma'unah. Ya. Perang Bi'ir Ma'unah. Kemudian selanjutnya bahaya yang lain. Walam tazal Banu Nadir khilal hadhil muddah tujahiru bil adawah hatta qamat fi Rabi'il Awal sanah Rabi'ah bimakidatin tahdufu ila qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada bulan Rabiul Awal, jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga. Banu Nadir mereka juga melakukan makar. Dan makar yang mereka lakukan ini langsung targetnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hasyr. Ya. Peristiwa makar yang dilakukan oleh Banu Nadir, mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahaya yang lain, wa tajarra'at Banu Ghatafan hatta hammat bil ghazwi alal Madinah fi Jumadal Ula sanah Rabi'ah. Ya. Dan bahaya yang lain adalah apa yang dilakukan oleh Banu Ghatafan. Ya. Banu Ghatafan ini adalah kabilah Arab yang wilayahnya itu di Najd, di bagian timur. Ya. Jadi dari barat itu ada Banu ada Adal, Qarah, ya. Banu Asad. Ya. Dari dalam ada orang Yahudi, Banu Nadir. Dari timur ya, ada Ghatafan. Ya. Ini semuanya ingin meruntuhkan Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, ini semua yang menjadi bahaya yang mengelilingi atau mengitari kaum muslimin setelah perang Uhud itu, yang menyebabkan di antara kaum muslimin ya, ada yang ya, terpengaruh juga. Ya. Artinya bagaimanapun mental mereka terpengaruh. Akan tetapi ya, tentu saja Rasulullah SAW sebagai pemimpin ya, tertinggi dan panglima tertinggi tidak akan membiarkan suasana itu terus-menerus berlarut seperti itu. Nah, di sini kita lihat bagaimana handalnya Rasulullah SAW mengatasi krisis. Ya. Jadi itu disebut krisis. Jadi tragedi Uhud itu berdampak krisis kepada kaum muslimin. Tapi Rasulullah SAW tentu sebagai pemimpin tidak tinggal diam. Ya. Tapi beliau berusaha mencari cara ya, supaya krisis ini berlalu. Ya. Farihul muslimin allati kanat qad dhahabat fi ma'rakati Uhud tarakat al-muslimina ilahin yuhaddanuna bil akhtar. Ya. Maka kekuatan kaum muslimin yang hampir habis di Uhud itu, kemudian mendapatkan ancaman yang begitu besar ini, ya, tentu memberikan dampak yang sangat signifikan. Walakin, akan tetapi, ya, jadi Rasulullah SAW berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi masalah dan problem krisis itu. Walakin tilka hiya hikmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati sarrafat wujuhat tayarat wa a'adat lil muslimin haibatahum al-mafqudah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai macam strategi yang penuh dengan hikmah. Ya. Yang menyebabkan ya, wujuhut tayarat ya, yang menyebabkan berbagai macam konspirasi dan juga
prediksi ya, dan juga anggapan ya, para musuh itu beralih atau berbelok. Yang tadi mereka sudah sudah optimis bisa menguasai Madinah dan bisa mengalahkan Nabi dan para sahabatnya, ya, akan tetapi dengan penuh hikmah ya, Nabi SAW merubah pendapat itu. Ya. Jadi anggapan-anggapan kaum muslimin lemah, sudah habis kekuatannya, ya, sudah bisa ditaklukkan dengan mudah. Itu oleh Nabi SAW dengan strategi yang beliau lakukan, membuat musuh-musuh itu sadar. Ya. Ternyata tidak semudah itu. Ya. Ternyata apa yang mereka anggap selama ini, kaum muslimin sudah akan cepat dikuasai. Mereka sadar tidak semudah itu mengalahkan Nabi SAW. Ya. Wa a'adat lil muslimin haibatuhum al-maqbudah. Sehingga strategi-strategi hikmah Nabi SAW itu mengembalikan kembali ya, semangat kaum muslimin dan mengembalikan lagi wibawa mereka di hadapan orang yang ada di sekitarnya, di hadapan umat manusia. Ya. Jadi ini kecerdasannya Nabi SAW. Ya. Waqtasabat wa aksabat lahum al-ulu wal majda min jadid. Ya. Sehingga mereka berhasil kembali ya, mendapatkan semangat yang tadinya mulai hampir hilang ya, kembali. Karena hikmahnya Nabi SAW mengajak mereka dan memimpin mereka di dalam krisis yang cukup menegangkan itu. Nah, disinilah peran seorang pemimpin itu dibutuhkan. Ya. Jadi pemimpin itu kelihatan dia punya peran, ya, kelihatan dia punya keunggulan, ya, kelihatan dia punya kapasitas sebagai seorang pemimpin ketika dia memimpin umatnya atau pasukannya dalam krisis. Dan kemudian dia bisa mengembalikan mental pasukannya, mengembalikan moral pasukannya, mengembalikan semangat pasukannya ya, ke tempat yang seharusnya, itu baru pemimpin. Ya. Dia tidak larut dalam keruntuhan dan tidak ikut runtuh ya, dan tidak ikut arus mental yang turun itu, tapi dia punya mental masih kuat. Makanya kalau pemimpin yang sudah kalah duluan, ya, itu biar banyak pasukannya, ya, pasti lari itu pasukan. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW menunjukkan kemahiran beliau sebagai seorang pemimpin umat. Wa awwalu ma aqdama alaihi bihadha as-sadad hiya harakatul mutaradah allati qama biha ila hamra'il asad. Ya. Dan strategi pertama yang beliau terapkan dalam kondisi krisis yang seperti itu adalah apa yang sudah kita sebutkan di awal, harakatul mutaradah allati qama biha ila hamra'il asad. Ya. Gerakan atau langkah beliau mengusir kaum kufar yang pulang dari Uhud di Hamra'il Asad yang sudah kita baca. Jadi itu bagian dari strategi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena seperti yang kita sudah sebutkan itu, Hamra'il Asad terjadi sehari. Ya. Beliau mengajak kembali kaum muslimin untuk berperang sehari setelah mereka tiba di kota Madinah, yaitu pada hari Sabtu itu. Ya. Mereka langsung berangkat ulang. Jadi Rasulullah SAW tidak membiarkan mental kaum muslimin runtuh seruntuh-runtuhnya. Ya. Tapi beliau angkat lagi dengan cara mengusir pasukan Quraisy. Dan itu yang tadi kita sebutkan kemarin. Ya. Pasukan Quraisy pun yang awalnya sudah berencana mau menyerang Madinah, ya, mendengarkan berita dan informasi Nabi datang
mereka tidak jadi. Ya, bahkan mereka pulang ke Mekah. Itu strategi yang pertama. Ya. Faqad hafidha biha miqdaran kabiran min sum'ati jaishihi wasta'ada biha min haibatihim wa makanatihim ma alqa al-yahud wal munafiqin wal munafiqin fi dahsy wad duhul. Ya. Jadi Hamrul Asad itu punya pengaruh yang sangat besar. Ya. Faqad hafidha biha miqdaran kabiran min sum'ati jaishihi. Jadi pergerakan di Hamrul Asad itu bisa menjaga pengaruh yang sangat besar bagi moral tentara dan pasukan kaum muslimin. Ya, karena mereka pulang dengan mendapatkan beberapa orang beberapa orang tawanan, ya kan? Dan di antara tawanan itu ada yang dieksekusi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu membuat moral kaum muslimin yang tadi sudah mulai turun bisa naik lagi. Sebaliknya, moral musuh-musuh Islam, ya, terutama orang Yahudi, Bani Nadir dan lain sebagainya yang ada di kota Madinah, yang tadi sudah mulai jumawa, itu turun lagi. Ya. Bahkan dikatakan di sini, peristiwa itu membuat orang Yahudi dan orang munafikin fiddahsy wal dhuhur. Ya. Mereka terkagum-kagum, ya, takjub dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pasukan yang baru pulang dari perang, ya, beliau pergi bawa untuk mengusir pasukan kaum Quraisy dan mereka berhasil mengusirnya. Ya. Padahal pasukan yang dibawa Nabi itu pasukan yang sudah luka-luka. Ya. Pasukan yang fisiknya sudah tidak 100%. Ya. Sudah tidak 100% fisiknya karena sudah capek. Tapi walaupun demikian, pasukan itu bisa mengusir orang Quraisy dan menyebabkan mereka pulang ke Mekah dan tidak berani menyerang kota Madinah. Itu membuat orang Yahudi dan munafikin merasa, memang betul ini, luar biasa. Ya. Jadi moral mereka yang tadi mau mengalahkan Nabi turun ulang. Ya. Thumma qama bimunawarat a'adat lil muslimina haibatahum bal zadat fiha wa fi sahfatil atiyah syai'un min tafasiliha. Kemudian Rasulullah SAW setelah melakukan pengusiran terhadap pasukan kaum Quraisy di Hamrul Asad, beliau melakukan munawarat. Ya. Munawarat artinya manuver. Ya. Manuver-manuver pasukan. Ya. Dan itu perlu. Ya. Untuk menjaga moral pasukannya, beliau melakukan manuver-manuver untuk menjaga moral sekaligus memberikan pesan, ya, kepada musuh-musuh beliau. A'adat lil muslimin haibatahum, yang mengembalikan kembali wibawa moral kaum muslimin. Bal zadat, ya, bahkan justru menambah moral mereka dan menambah keberanian semangat kaum muslimin. Dan berikut kata beliau ada beberapa peristiwa tafasil secara terperinci apa yang dilakukan atau manuver-manuver yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa jeda antara perang Uhud dan perang Ahzab. Dan beberapa manuver ini tentu berdampak bagi kaum muslimin dan juga berdampak ke eksternal bagi musuh-musuhnya. Pertama, Sariyatu Abi Salam. Ya. Awalu man qama diddal muslimin ba'da naksati Uhudin hum Banu Asad bin Khuzaimah yang tadi kita sebutkan di awal. Faqad naqalat istikhbaratul Madinah anna Talhata wa Salamah ibni Khuwailid qad sara fi qaumihima wa man ata'ahuma yad'una Bani Asad bin Khuzaimah ila harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ba'ti sariyatin qawamuha 150 muqatilan minal muhajirin wal ansar. Wa ammara alaihim Aba Salamah wa aqada lahu liwa wa baghat Abu Salamah Bani Asad bin Khuzaimah fi diyarihim qabla an yaqumu bi gharatihim fatashattatu fil amri wa asaba al muslimuna ibilan wa sya'an lahum fastaquha wa adu ila al Madinah salimina ghanimin lam yalqau harban kana
mab'atsu hadhihi sariyah hina istahalla hilal al-Muharram sanah rabi'ah. Wa ada Abu Salamah wa qad naghara alaihi jarhun kana qad asabahu fi Uhud falam yalbath hatta mat radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi yang pertama-tama menginginkan atau yang pertama-tama melakukan konspirasi setelah krisis Uhud adalah Banu Asad. Ya, yang kita sebutkan tadi di awal, dan Banu Asad bin Khuzaimah. Ya. Maka dari mana Rasulullah SAW mengetahui pergerakan mereka atau makar mereka ini? Dari istikhbarat. Ya. Istikhbarat artinya intelijennya Nabi SAW. Ya, jadi Nabi juga punya intelijen. Ya. Para intel-intelnya Nabi SAW mendapatkan informasi, ya, bocoran informasi bahwa Talhah dan Salamah, dua orang anak dari Khuwailid dari Banu Asad, ya, mereka sara fi qaumihima wa man ata'ahuma. Mereka mengajak kaumnya dan orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan mereka untuk memerangi kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah fungsinya intel. Ya. Makanya setiap negara itu pasti ada intelnya. Ya. Karena intel ini fungsinya adalah mendapatkan informasi penting, pergerakan orang di dalam atau pergerakan orang di luar. Ya. Dan disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk mengantisipasi pergerakan itu supaya tidak menimbulkan bahaya yang lebih berat, bahaya yang lebih besar, atau dampak yang lebih besar. Maka mendengarkan informasi tersebut, Rasulullah SAW langsung mengutus mengutus pasukannya. Ya. Langsung mengutus pasukan beliau yang dipimpin oleh Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, dan jumlahnya 150 orang personel. 150 orang personel pasukan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dan dipimpin oleh Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah SAW memberikan bendera perang, ya, atau panji perangnya kepada Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, dan mereka pun bergerak, ya, menuju Banu Asad bin Khuzaimah fi diyarihim, di tempat mereka, di rumah mereka. Ya. Jadi Abu Salamah membawa pasukannya menuju negerinya Banu Asad ini, atau ke kampung mereka. Kemudian Abu Salamah langsung melakukan penyerangan sebelum Banu Asad sempat bergerak. Ya. Jadi rencana mereka itu bocor duluan, dan sebelum mereka bergerak, Abu Salamah sudah mendahului pergerakannya. Ya. Sehingga fatasyattatu fil amr. Ya. Sehingga mereka pun kalang kabut, ya, tidak menyangka adanya serangan yang tiba-tiba yang dilakukan oleh Abu Salamah itu, sehingga mereka yang seharusnya sudah merencanakan menyerang Nabi pada suatu waktu, ternyata mereka didahului oleh Abu Salamah, sehingga persiapan mereka yang belum matang itu otomatis langsung kocar-kacir. Ya. Dan asabal muslimuna ibilan wasya'an lahu. Ya. Jadi hasil dari penyerangan yang dilakukan Abu Salamah itu, mereka berhasil mendapatkan ghanimah. Ya. Ghanimahnya berupa unta-unta dan kambing-kambing yang ditinggalkan lari oleh Banu Asad. Ya. Karena mereka diserang tanpa aba-aba, ya, diserang mendadak, ya, sehingga mereka tidak siap dan mereka pun lari terbirit-birit. Ya. Laki-laki perempuannya juga ikut lari. Ya, sehingga yang tersisa dari harta mereka berupa unta dan kambing-kambing dan sebagainya dijadikan sebagai ghanimah. Fastaquha wa adu ilal Madinah salimina ghanimin lam yalqau harban. Ya. Maka mereka pun merampas, ya, harta rampasan jadinya, ya, ibil, unta dan kambing-kambing itu fastaquha, mereka giring dibawa ke Madinah, jadikan ghanimah.
Dan mereka pun pulang ke Madinah salimin. Artinya tidak mendapatkan perlawanan apapun. Salimina ghanimin. Mereka selamat dan juga membawa ghanimah. Dan mereka tidak mendapatkan perlawanan apapun. Sehingga tidak terjadi perang terbuka ketika itu. Karena strategi Nabi SAW sangat jitu. Ya. Beliau mendahului Banu Asad sebelum mereka mematangkan rencana penyerangannya kepada Nabi SAW. Nah, ini tentu bagian dari kecerdasan Nabi sebagai seorang panglima perang. Ya. Beliau bisa mengkalkulasi kapan menyerang, ya, kapan bertahan, ya, kapan mendahului, ya, dan kapan juga menunggu. Nah, ini perlu kecerdasan dalam hal itu. Memprediksi pergerakan musuh itu membutuhkan kecerdasan yang tidak mudah. Ya. Seperti begitulah. Makanya para jenderal itu kenapa jadi jenderal? Ya, salah satunya adalah mereka tahu kapan harus menyerang musuh, kapan harus menyerbu, kapan harus mengintai. Ya. Dan mereka punya intelijen yang cakap. Ya. Dan menunjuk orang sebagai intelijen juga itu butuh pemahaman juga. Ya. Karena kualitas intel juga beda-beda. Ya. Ada intel yang cakap sekali, ada yang sedang, ya. Ada juga yang kalau ditugasi gagal dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu kecakapan Nabi SAW memilih intelnya, menentukan kapan menyerang, ya. Memilih kepala pasukannya siapa, komandannya siapa, dan lain sebagainya. Itu cakapnya Nabi SAW. Kemudian wa kana mab'atsu hadis sariyah hina istahalla hilal al-muharram. Dan sariyah Abu Salamah ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baru masuk bulan Muharram tahun keempat Hijriah. Ya, jadi sepulang dari Hamr al-Asad itu. Dan Abu Salamah ketika diutus itu dalam keadaan luka karena beliau ikut perang Uhud dan di perang Uhud beliau luka. Ya. Dan luka inilah yang karena beliau perjalanan jauh ya dari Madinah ke Banu Asad itu perjalanan cukup jauh, lukanya belum sembuh betul, ya beliau sudah diutus kembali oleh Rasulullah SAW dan sampai di Banu Asad, ya terjadi peristiwa yang sudah kita sebutkan dan kembalinya itu luka yang diderita oleh Abu Salamah di perang Uhud itu tambah parah, ya. Wa qad naghara alaihi jarhun kana qad asabahu fi Uhud. Falam yalbath hatta mat. Ya. Sehingga setiba di Madinah, ya, luka yang tambah parah itu, ya. Beliau tidak bisa lama di Madinah kemudian menemui ajalnya. Ya, radhiyallahu taala an. Jadi Abu Salamah wafat setelah memimpin Sariyah Bani Asad. Ya, setelah memimpin pasukan untuk menyerang Talhah dan Salimah ibni Khuwailid, salah satu suku yang berencana menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Nah, dan ini sukses, ya. Jadi Sariyah Abu Salamah ini menambah moral kaum muslimin yang tadi sudah runtuh. Melihat keberhasilan Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, maka optimisme kembali kepada kaum muslimin. Ya. Sekaligus menyebabkan pasukan orang-orang atau pasukan musuh, ya, kembali berhitung. Ya. Berhitung untuk menyerang kaum muslimin. Yang tadi sudah mulai menyerang, mau menyerang, ya, ternyata membuat mereka tergetar juga. Ya. Ternyata Nabi SAW punya strategi yang luar biasa, yang tidak mereka sangka-sangka. Ya, bagaimana strateginya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ba'tsu Abdullah bin Unais. Ya. Pengutusan Abdullah bin Unais. Wa fil yaumil khamis
min nafsi syahr al-Muharram. Ya. Jadi Rasulullah SAW pada bulan Muharram ini mengutus Abu Salamah ke Bani Asad, ya, dan juga mengutus utusan yang lain, ya, yaitu Abdullah bin Unais. Naqalat al-istikhbarat anna Khalid bin Sufyan al-Hudhali yahshudul jumu' li harbil muslimin. Fa arsala ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Unais liyaqdi alaihi. Ya, jadi pada bulan yang sama di hari yang kelima. Ya, kalau yang Abu Salamah tadi pada saat Hilal Muharram, yaitu tanggal 1. Ya, Abu Salamah tanggal 1, Abdullah bin Unais diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 5. Ya, karena pada tanggal tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mendapatkan informasi intelijen bahwa Khalid bin Sufyan al-Hudhali, ya, dari Bani Hudhail, ya. Kalau tadi itu Bani Asad, ini Bani yang lain, ya. Yahsyurul jumu' li harbil muslimin. Dia memprovokasi pasukannya, ya, untuk memerangi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Unais liyaqdi alaihi, untuk menumpas apa yang dilakukan oleh siapa? Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Wa dhalla Abdullah bin Unais ghaiban al-Madinah 18 lailah. Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu pergi selama 18 malam. Ya, jadi dia ghaib dari Madinah, atau dia keluar dari kota Madinah atau tidak muncul di kota Madinah itu selama 18 malam. Ya, jadi mulai tanggal 5 tambah 18 berapa? Dari tanggal 5 sampai 18, 23. Tsumma qadima yaum as-sabt li sab'in baqina minal Muharram. Ya. Kemudian dia kembali, atau beliau kembali pada hari Sabtu li sab'in baqina minal Muharram. Ya. 7 hari sebelum berakhirnya bulan Muharram. Kalau 7 hari berarti tanggal 23. Betul. Ya, jadi tanggal 23 Muharram beliau kembali ke Madinah. Wa qad qatala Khalidan wa jaa bi ra'sihi. Ya. Dan dia berhasil menumpas Khalid bin Sufyan al-Hudhali, bahkan dia membawa kepalanya ke Madinah. Jadi, kalau zaman dulu itu kalau perang, ya, kalau pasukan diutus untuk menyerang suatu kelompok musuh, kalau berhasil, ya, sebagai bentuk bentuk bukti bahwa kita berhasil, ya, pemimpin pasukan itu dipenggal di leher, ya, dan kepalanya dibawa, ya, dibawa kepalanya. Dan Abdullah bin Unais berhasil memenggal kepala Khalid bin Sufyan al-Hudhali, dan kepalanya itu dibawa ke Madinah. Ya. Fawada'ahu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tiba di Madinah, lapor kepada Nabi, dan laporannya buktinya apa? Dia meletakkan ini kepala kepala Khalid bin Sufyan di hadapan Nabi. Jadi ini berhasilnya Rasulullah. Itu bukti keberhasilan. Ya. Jadi kepala orang yang dibawa, bukan kepala kambing atau bukan kepala sapi, kepala orang yang dibawa. Dikasih masuk dalam karung. Nanti ketika melapor ke panglima tertinggi, baru kasih tahu, kami berhasil, misi, ya, misi kita sukses. Ya. Nah, kalau sudah misinya sukses, ini buktinya, ya, kepalanya dibawa. Maka Rasulullah SAW melihat keberhasilan dan kesuksesan misinya Abdullah bin Unais, beliau memberikan kepada Abdullah bin Unais asa, ya, sebagai salah satu bentuk penghargaan. Ya. Jadi sejak zaman dulu itu kalau ada pasukan yang diutus oleh negara kemudian mereka sukses, ya, pasti pasukan itu akan diberikan penghargaan. Ya. Kalau sekarang biasanya diberikan bintang, ya, kenaikan jabatan, atau diberikan bintang yang ditempel di dada itu. Kalau kita lihat
tentara atau polisi kan pakai seragam, di sini penuh dia punya tanda jasa itu, ya, tanda jasa, ya. Ada wings, ada tanda jasa di sini, ada pangkat di sini. Makanya mereka kalau keluar itu bajunya berat sekali. Ya. Nah, itu merupakan bentuk bukti apa yang mereka lakukan berhasil itu. Ya. Dan pada zaman Rasulullah SAW, bukti atau penghargaan Nabi SAW kepada Abdullah bin Unais diberikan aso, ya, diberikan tongkat, ya, tongkatnya Nabi SAW. Tentu tongkatnya Nabi bukan sembarang tongkat, ya. Tongkat yang pernah dipegang oleh Rasulullah SAW itu tongkat yang penuh dengan berkah. Ya. Nah, makanya kalau kita sekarang lihat komandan polisi, komandan tentara, ada tongkatnya. Ya. Bawa tongkat orang, ya, tongkat pendek begitu. Nah, walaupun terbuat dari kayu, tapi itu ada nilainya itu. Ya. Tidak sama dengan kita orang bikin tongkat halus, kasih halus baru kita orang pegang. Ya, tidak sama itu harganya. Ya. Jadi tongkat yang mereka pegang itu berharga itu. Ya. Itu menjadi simbol, ya, simbol simbol ketangkasan, ya, simbol prestasi. Ya. Maka Nabi SAW memberikan Abdullah bin Unais ini tongkat. Ya. Tidak tahu bentuknya seperti apa tongkatnya itu. Ya, tetapi tentu tongkat yang diberikan oleh Nabi ini punya banyak berkah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Unais, "Hadhihi ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah." Ya. Jadi Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Unais, ini adalah menjadi bukti antara saya dan kamu nanti pada hari kiamat. Ini tongkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak hanya berfungsi di dunia saja. Ya. Kalau jenderal-jenderal sekarang kan fungsinya cuma di dunia. Ya. Kalau begitu wafat sudah tidak ada fungsinya. Ya. Tapi ini tongkat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Unais, kata Rasulullah ini berguna nanti sampai hari kiamat ini. Ya. Jadi ini sebagai bukti bahwa kamu pernah saya utus dan kamu berhasil, ya, melaksanakan tugas dan melaksanakan misi yang saya berikan. Ya, nanti kita ketemu di hari kiamat. Bawanya tongkat, kata Nabi SAW ini sebagai bukti nanti. Ya. Falamma hadratul wafah awsa an tuj'ala ma'ahu fi akfani. Maka Abdullah bin Unais, karena sudah ada sabda Rasul sebelumnya tentang tongkat itu, dia berwasiat ketika dia wafat, ya, berwasiat kepada ahli warisnya bahwa tongkat itu harus dikubur bersama beliau. Ya, jadi dimasukkan ke dalam kain kafan. Ya, tongkatnya dimasukkan ke dalam kain kafannya itu, kemudian dikubur bersama-sama. Kenapa? Karena ini tongkat, kata Abdullah bin Unais, adalah sebagai modal saya bertemu dengan Nabi nanti SAW di hari kemudian, bertemu di hari akhirat. Ya. Kalau saya tidak bawa, nanti jangan-jangan saya tidak punya bukti lagi. Ya. Nah, ini tentu bagian dari mukjizat, ya, mukjizat Nabi SAW yang beliau tunjukkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, dan tentu karena dia mukjizat berarti itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan tidak semua juga orang yang diberikan tongkat oleh Nabi SAW diberikan pesannya yang sama. Ya. Itu hanya beberapa saja. Ini bagian dari mukjizat. Ya. Ini peristiwa yang kedua atau pasukan yang kedua yang diutus oleh Nabi SAW. Pertama pasukannya Abu Salamah, kemudian pasukannya Abdullah bin Unais, dan dua-duanya misinya sukses. Abu Salamah misinya sukses dan dia membawa ghanimah yang cukup banyak. Ya. Abdullah bin Unais juga misinya sukses, bahkan dia bisa membawa kepala pemberontak itu, ya, kepala orang yang ingin melakukan makar kepada Nabi SAW, Khalid bin Sufyan al-Hudali. Ya. Dan dia diberikan penghargaan oleh Nabi SAW berupa tongkatnya Nabi SAW. Dan ini tentu menambah lagi spirit, ya, menambah lagi spirit kaum muslimin yang tadi sudah mulai turun setelah perang Uhud, melihat kesuksesan misi-misi yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, maka mereka spiritnya naik lagi. Mereka kembali lagi percaya dengan sepenuhnya kepada Nabi SAW. Ya, itu sangat berguna. Kenapa? Karena dengan strategi-strategi itu para sahabat yang yang berada di belakang Nabi tetap yakin.
kalau kita masih ada Nabi di hadapan kita, insya Allah semua krisis ini akan bisa kita lalui dengan baik. Ya. Nah, melihat hikmah yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, itu membuat mereka kembali pamornya kembali naik, spiritnya kembali naik, semangatnya kembali naik. Ya, walaupun secara fisik mereka sudah loyo ya, karena capek dan lain sebagainya, bahkan sebagian luka-luka, bahkan ada yang sampai wafat. Ya. Tetapi yang masih ada itu moral mereka kembali naik dan mereka siap kembali menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya. Ya. Dan ini sekaligus memberikan pesan kepada musuh-musuh Rasulullah SAW untuk tidak macam-macam. Ya. Harus berhitung sebanyak mungkin. Ya. Kalau mau melakukan makar kepada Nabi SAW. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya sudah salat Isya. Ya. Kita cukupkan sampai sini dulu fakta yang kita baca. Insya Allah kita lanjutkan dengan fakta yang selanjutnya ya, di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.